Diriwayatkan dari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ketika saya datang setelah menikah, saya masih bermain dengan boneka-boneka di rumah Rasulullah SAW. Dan saya memiliki teman-teman yang bermain boneka bersama saya. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumah, teman-teman saya melihat beliau dan bersembunyi ke berbagai arah. Tetapi beliau mengumpulkan mereka semua dan membawa mereka kepada saya. Kemudian mereka melanjutkan bermain bersama saya. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata di tempat lain bahwa ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Tabuk, atau mungkin ini terjadi ketika beliau kembali dari Khaybar, beliau datang ke tempat saya. Di ruangan terbuka rumah ada tirai yang tergantung, angin bertiup dan mengangkat satu ujung tirai. Di balik tirai itu tersimpan boneka-boneka milik Hadrat Aisyah. Ketika tirai terangkat, boneka-boneka itu terlihat. Rasulullah SAW bertanya, Aisyah, apa ini? Hadrat Aisyah menjawab, ini boneka-boneka saya. Pandangan Rasulullah tertuju pada sesuatu, dan beliau melihat di antara boneka-boneka itu ada seekor kuda dengan sayap dari kulit. Rasulullah bersabda, apa yang kulihat di antara boneka-boneka ini? Hadrat Aisyah menjawab, itu adalah kuda. Rasulullah SAW bertanya, sambil menunjuk ke arah sayap, apa benda di atas kuda ini? Hadrat Aisyah menjawab, itu adalah sayap. Rasulullah bersabda, sungguh mengherankan, kuda bersayap. Hadrat Aisyah berkata, apakah Anda tidak pernah mendengar bahwa Hadrat Sulaiman juga memiliki seekor kuda yang memiliki banyak sayap? Hadrat Aisyah menuturkan, ketika saya mengatakan hal itu, Rasulullah spontan tertawa, dan tawanya begitu lepas dan cerah, sehingga ketika beliau tertawa, mulut beliau terbuka lebar, sampai saya bisa melihat gigi belakang beliau. Pada suatu perayaan Id, orang-orang Habsyah atau Ethiopia sedang mendemonstrasikan atraksi perang di halaman luas Masjid Nabawi. Rasulullah SAW bertanya kepada Hadrat Aisyah, apakah kamu juga ingin melihat atraksi ini? Dan kemudian atas permintaannya, Rasulullah menempatkan Aisyah di belakang beliau. Hadrat Aisyah menyatakan, saya berdiri di belakang beliau untuk waktu yang lama, dengan dagu saya di bahu beliau, dan pipi saya menempel pada pipi beliau sambil menonton pertunjukan. Beliau terus berdiri menopang beban saya sampai saya sendiri merasa lelah. Beliau kemudian bersabda, baiklah, cukup, sekarang pulanglah. Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala bersabda, ikutilah teladan Rasulullah SAW, betapa indahnya perlakuan beliau di dalam rumah. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, terkadang beliau bahkan berlomba lari dengan Hadrat Aisyah. Siapa yang bisa membayangkan di zaman sekarang untuk berlomba lari dengan istri seperti itu? Tetapi Rasulullah SAW sangat sederhana dan tidak formal. Pada satu kesempatan, beliau mendahului Aisyah, dan pada kesempatan lain, beliau dengan lembut mengalah agar Aisyah bisa mendahului beliau. Dan memang Aisyah berhasil mendahului beliau. Rasulullah SAW adalah seorang suami yang teladan. Beliau adalah perwujudan kasih sayang. Beliau mencintai istri-istri beliau dan mengajari mereka cara mencintai. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW terkadang memberikan tulang yang bisa diisap kepada saya, dan saya mengisapnya. Kemudian beliau mengambilnya dari saya dan mengisapnya dari tempat yang sama di mana mulut saya telah menyentuhnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan wadah kepada saya dan saya minum darinya. Kemudian Rasulullah SAW minum dari wadah yang sama dengan meletakkan mulutnya di tempat yang sama di mana mulut saya telah menyentuhnya. Contoh yang sangat indah dari kehidupan rumah tangga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika pada suatu kesempatan Hadrat Aisyah menceritakan Rasulullah SAW sedang menambal sandalnya dan saya sedang memintal benang.
Tiba-tiba pandangan saya tertuju pada dahi Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya melihat butiran keringat yang muncul di dahi beliau. Dalam keringat itu ada cahaya yang terus muncul dan bertambah. Melihat pemandangan ini, saya menjadi penuh keheranan. Ketika pandangan Rasulullah jatuh pada saya, beliau bertanya, "Aisyah, mengapa engkau duduk terheran-heran?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, saya melihat keringat di dahi Anda yang di dalamnya ada cahaya yang bersinar dan terus bertambah. Demi Allah, jika Abu Kabir Hujali dapat melihat Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mengetahui bahwa syair-syairnya memang merujuk kepada Anda." Beliau bertanya, "Apa syair-syairnya?" Hadrat Aisyah membacakan syair-syair itu yang terjemahannya adalah, "Dia bebas dari segala kotoran kelahiran dan penyusuan. Tidak ada orang lain yang bebas dari kotoran kelahiran dan penyusuan seperti ini." Huzur meletakkan apa yang ada di tangannya. Hadrat Aisyah berkata, beliau mendekatkan saya dan mencium dahi saya dan berkata, "Wahai Aisyah, kebahagiaan yang saya peroleh darimu saat ini mungkin tidak sebanding dengan kebahagiaan yang kamu peroleh dari memandangku." Inilah keadaan kehidupan pernikahan Hadrat Rasulullah SAW. Dari ini Anda dapat memperkirakan bagaimana corak cinta yang ada karena Allah dan kenikmatan yang dirasakan demi Allah. Rasulullah SAW bersabda pada suatu kesempatan, "Apapun yang kamu belanjakan demi mencari keridhaan Allah, kamu pasti akan mendapatkan pahala untuk itu. Bahkan untuk sesuap makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu." Hadrat Khalifatul Masih keempat rahimahullah bersabda, beberapa pria memiliki kebiasaan bahwa apa yang mereka hasilkan, mereka habiskan untuk makan dan minum di luar dan membuat istri mereka kesulitan. Kebiasaan makan di luar bukanlah hal yang baik, kecuali jika memungkinkan, bawalah istri Anda bersama. Ini juga selalu menjadi cara saya. Khutbah Jum'ah tanggal 21 Januari tahun 2000, diterbitkan di Al-Fazil Internasional 3 Maret 2000, halaman 6.